e-channel. Bayangkan sekolah yang seharusnya jadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, terdapat satu bangku kosong yang selalu ditinggalkan oleh para murid di salah satu kelas itu. Bangku kosong itu berada di sudut kelas, yakni kelas 12E. Dan ada sebuah aturan yang dibuat oleh pihak sekolah secara tidak tertulis. Jangan ada yang duduk di sana, karena seringkali siswa yang duduk di kursi itu mengalami kejadian yang mengerikan. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Jangan sombong. Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian hari ini? Masih pada sehat kan? Mudah-mudahan setelah nonton acara ini, kalian masih pada sehat dan gak mimpi buruk ya. Nah, buat kalian yang selalu nonton program Keeng, jangan lupa untuk tidak nonton sendirian. Apalagi kalau lampunya dimatikan. Jangan sampai ada yang menemani kalian, tapi bukan manusia. Di salah satu SMA yang ada di Kota Bogor, terdapat murid pindahan dari Jakarta yang kita sebut saja namanya Gilang. Gilang merupakan anak yang pemberani, yang tidak mempercayai hal-hal yang di luar nalar. Di SMA itu ada satu ruang kelas yang tidak seperti kelas lainnya, kelas 12E, yang mana kelas itu juga merupakan kelas barunya Gilang. Di kelas itu terdapat satu bangku kosong di sudut belakang yang memang sudah lama tidak boleh ada yang menempati atau bahkan mendudukinya. Meskipun murid di kelas itu silih bergantian tiap tahunnya, karena pihak sekolah dan murid-murid yang ada di sekolah itu percaya bahwa siapapun yang menempati dan menduduki bangku itu akan mengalami kejadian yang aneh. Saat Gilang memasuki kelas 12E ini, dia melihat ke sekeliling ruang kelas dan ada yang mencuri perhatiannya, yaitu kursi kosong yang ada di bangku belakang. Bangku itu terlihat lebih gelap dibandingkan dengan bangku-bangku lain yang ada di ruang kelas itu. Meskipun cahaya matahari yang selalu menyinari ke dalam kelas. Silahkan perkenalkan dirinya, kata Pak Guru yang mengantar Gilang masuk ke dalam ruang kelas. Halo, saya Gilang Pratama, murid pindahan dari Jakarta. Perkenalan singkat Gilang kepada teman-temannya. Silahkan Gilang bisa duduk ya di sebelah Ridwan, sambung Pak Guru. Saat Gilang berjalan menuju bangku Ridwan, tapi Gilang malah salvo dan malah duduk di bangku lain. Dan ternyata Gilang memilih duduk di bangku kosong itu. Saat itu juga semua mata murid yang ada di ruang kelas itu langsung tertuju kepadanya dengan tatapan seperti tidak boleh diduduki. Kemudian Pak Guru bertanya, "Kenapa kamu malah duduk di sana? Saya akan perintahkan kamu untuk duduk di sebelah Ridwan," kata Pak Guru dengan nada yang sedikit kesal. "Ngapain saya harus duduk sama dia sih, Pak? Bangku ini kan kosong. Ya, saya tempati aja daripada kosong," jawab Gilang.
Kamu sudah diberikan penjelasan kan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang bangku kosong itu? Tanya lagi Pak Guru dengan nada yang tegas. Sudah Pak, jawab Gilang. Terus kenapa kamu masih duduk di sana? Cepat pindah, sambung Pak Guru yang masih kesal. Pak, saya tidak percaya tahayul. Buktinya saya duduk di sini baik-baik saja. Tidak ada setannya. Jawab Gilang sambil sedikit meledek. Ya sudah, terserah kamu. Nanti kalau ada kejadian aneh-aneh, kamu yang tanggung jawab sendiri akibatnya, kata Pak Guru sembari meninggalkan ruang kelas. Ayolah teman-teman, tidak akan terjadi apa-apa. Itu semua cuma mitos dari sekolah. Mungkin aja kursi ini terbuat dari kayu mahal, jadi biar gak gampang rusak atau bahkan dicoret-coretin, kata Gilang dengan sedikit nada teriak ke isi ruang kelasnya. Hari berikutnya, suasana kelas terasa lebih dingin dari kemarin. Semua teman kelasnya menatap sinis kepada Gilang karena dia berani-beraninya duduk di bangku kosong yang sudah hampir 10 tahun tidak ada yang pernah berani untuk menempatinya. Saat Gilang baru duduk di bangku kosong itu, tiba-tiba Sarah, teman kelasnya, menghampirinya dan berkata, "Kalau kamu mau sekolah dan belajar tenang di sini, jangan pernah duduk di bangku ini," bisik Sarah kepada Gilang dengan wajah pucatnya. Lagian, siapa yang mau cari ribut di sekolah? Sekolah itu kan emang tempat belajar. Ya pasti gak ada keributannya lah. Ini juga, saya duduk di bangku ini ya juga terserah saya dong. Suka-suka aja. Atau saya perlu bayar untuk duduk di bangku ini? Ucap Gilang dengan sedikit sombong. Mendengar hal tersebut, Sarah pun pergi ke arah bangkunya dan meninggalkan Gilang tanpa sepatah kata apapun. Dasar orang aneh, ucap Gilang kepada Sarah yang pergi meninggalkannya. Namun, hari itu ketika murid-murid sedang belajar, tiba-tiba Gilang merasa tubuhnya kedinginan tanpa sebab. Seperti ada yang mendekapnya dengan es batu. Cepat-cepat Gilang mengambil jaket dan memakai jaket yang dia sandarkan di kursinya. Dan tak lama dia merasa ada yang duduk di sebelahnya, di dekat jendela. Gilang menengok ke kursi sebelahnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia melanjutkan belajarnya. Sore harinya, saat pelajaran terakhir, Gilang merasa seperti ada yang mengawasinya dari jendela. Ketika dia menoleh ke arah jendela, ternyata tidak ada siapa-siapa. Gilang saat itu tidak bisa fokus belajar karena selalu merasa ada yang mengawasinya. Untuk ketiga kalinya, dia menoleh ke kursi sebelahnya. Dan betapa terkejutnya ia melihat sosok perempuan yang juga memakai seragam sekolah. Tapi wajahnya terlihat sangat pucat dengan rambut yang sedikit berantakan. Spontan Gilang terkejut berteriak. Teriakan Gilang mengagetkan seisi ruangan kelas. "Kenapa Gilang? Ada apa?" tanya guru itu. "Gak ada apa-apa Bu," jawab Gilang. "Ya sudah, kita lanjutkan lagi ya belajarnya," sambung guru itu. Jam pelajaran terakhir pun berakhir. Saatnya semua murid bergegas untuk pulang. Gilang, orang terakhir yang meninggalkan ruang kelas karena jadwal piketnya. Ketika semua murid sudah keluar dari ruang kelas, tak lama Gilang mencium aroma kuat, bau melati yang ada di kelasnya. Padahal tidak ada seorang pun di sana yang memakai parfum melati di kelasnya. Bahkan
Jika aroma ini dari luar, tapi melihat jendela posisinya tertutup rapat, mungkin tidak akan tercium. Gilang mencoba untuk mengabaikannya dan meneruskan piket kelasnya. Setelah selesai, saat ia akan mengambil tas dan jaket di bangku, kemudian berbalik badan bergegas untuk keluar kelas, tiba-tiba kaki kanannya tertahan, seperti ada yang memegangnya dan menarik kakinya. Kakinya saat itu sangat sulit digerakkan, apalagi untuk melangkah. Kakinya terasa sangat berat. Dan saat itu juga Gilang mendengar suara perempuan tertawa. Suara tawa perempuan di ruang kelas. Padahal tidak ada orang sama sekali kecuali Gilang yang ada di ruang kelas itu. Saat Gilang melihat ke arah bawah kakinya untuk memastikan siapa yang memegang kakinya dan kenapa kakinya bisa tertahan, ia melihat tidak ada apa-apa. Namun saat Gilang melihat ke arah bangku kosong yang ia tempati, dia sangat terkejut ketakutan. Dia melihat sosok perempuan tadi, namun dengan versi yang lebih menakutkan, di mana helai rambutnya menjuntai panjang sampai ke bawah dan bahkan sampai menyentuh lantai. Tiba-tiba seluruh kelas menjadi sunyi. Dia membeku seperti patung, tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, rambut panjang yang menjuntai itu tiba-tiba bergerak perlahan, mengarah kepadanya. Semakin lama, rambut itu semakin mendekat dan membungkus tubuh Gilang. Di situ Gilang terlilit oleh rambut itu. Dia ingin berteriak dengan kencang, namun sayang mulutnya terhalang oleh helai rambut yang panjang itu. Di situ Gilang semakin ketakutan. Jantungnya juga berdegup dengan kencang. Kepalanya sangat terasa pusing dan bahkan dia terpejam tanpa tahu apa yang terjadi pada dia selanjutnya. Setelah kejadian itu, Gilang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Bahkan orang tuanya melaporkan bahwa Gilang hilang. Dan sampai saat ini Gilang belum juga ditemukan. Dari cerita tadi, jangan pernah kita meremehkan makhluk yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Dan jangan pernah bermain-main dengan hal yang tak bisa kita pahami sendiri. Bahkan tidak mempercayai tahayul dari orang-orang terdahulu kita. Karena bisa jadi ada kekuatan yang datang dari dimensi lain dan menunggu saat yang tepat untuk menghukum siapa saja yang berani mengganggu kedamaian mereka. Ingat, saat ini mungkin kamu merasa aman, duduk di tempatmu dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu? Siapa tahu kamu tidak sendirian. Dan siapa tahu orang yang ada di sebelahmu adalah bukan manusia.